Ada sesuatu dalam dirimu yang mungkin belum ditemukan. Sesuatu yang tersembunyi, hampir seperti rahasia kuno yang menunggu untuk diungkapkan. Perjalanan yang akan kamu jalani ini berbeda dari yang lain. Ini bukan perjalanan eksternal. Ini bukan tentang mengumpulkan lebih banyak hal atau kehilangan diri sendiri dalam pencarian sesuatu di luar diri. Ini adalah perjalanan kembali ke dalam dirimu, ke pusatmu, ke kekuatan sejati yang kamu miliki. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa meskipun memiliki begitu banyak pengetahuan dan pengalaman hidup, masih ada perasaan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang belum lengkap? Mungkin masalahnya bukan terletak pada dunia di sekitarmu, tetapi pada struktur internal yang belum kamu pelajari untuk dikuasai. Kenyataannya, kita semua membawa sebuah kuil dalam diri kita, ruang yang dalam, tempat esensi sejati kita berada. Namun, kuil ini berbeda dari yang lain. Ia tidak terbuat dari batu atau bata, melainkan dari pikiran, emosi, dan tindakan yang membentuk hidup kita setiap hari, setiap pilihan. Bagi banyak orang, kuil ini masih dalam keadaan hancur, dibangun dengan buruk, dirawat dengan kurang baik. Namun, ia tetap ada, menunggu untuk dibangun kembali. Tapi apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan untuk melihat ke dalam dan mulai membangun kembali kuil ini, daripada terus mencari di luar dirimu? Bagaimana jika kamu memilih untuk menjelajahi tempat terdalam dalam dirimu, di mana semua jawaban telah menunggu untuk ditemukan? Perjalanan ini adalah tentang membangunkan sesuatu yang sudah ada dalam dirimu, tentang menemukan kuil yang sebenarnya telah dibangun, tetapi secara tidak sadar. Karena tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas pekerjaan ini selain dirimu sendiri. Dan pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mulai membangun dinding-dinding kuil ini, dan dengan melakukannya, membuka potensi sejati dalam dirimu? Hari ini, kita akan memulai perjalanan transformasi yang melampaui batas fisik. Kita akan mengungkap rahasia kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu, menunggu untuk diaktifkan. Dan apa yang akan kamu temukan, mungkin akan mengubah segala sesuatu yang kamu pikir kamu ketahui tentang potensi sejati dirimu. Di dalam setiap dari kita, terdapat struktur tak kasat mata, sebuah kuil unik, yang, meskipun tidak terbuat dari batu, tetap memerlukan perhatian, perawatan, dan kebijaksanaan yang sama seperti yang dimiliki oleh seorang arsitek agung. Kuil ini, yang seringkali tidak disadari atau bahkan diabaikan oleh banyak orang, tidak dapat disentuh dengan tangan, tetapi ia dibentuk dan dipertahankan oleh pilihan yang kita buat setiap hari. Ia terbuat dari bahan yang paling kuat yang kita miliki, pikiran kita, emosi kita, dan tindakan yang kita ambil. Berbeda dengan kuil fisik yang dibangun untuk dilihat dan dikagumi oleh dunia, kuil batin ini ada hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk mentransformasi diri kita. Pembangunan kuil ini selalu dimulai dengan pengetahuan diri. Tidak ada fondasi yang kokoh tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa kita, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita cari. Bayangkan sejenak bahwa pikiranmu adalah seperti batu bata, beberapa kokoh dan terbuat dengan baik, sementara yang lain rapuh dan tidak terbentuk dengan baik. Rahasia dalam membangun kuil batin terletak pada kemampuan untuk memilih pikiran mana yang akan membentuk strukturnya. Pikiran yang merusak diri sendiri, keraguan, atau ketakutan, tidak memiliki tempat di sini. Sebaliknya, pikiran tentang kejelasan, niat, dan keyakinan adalah fondasi yang menopang seluruh bangunan ini. Selain itu, emosi berperan seperti perekat yang menyatukan batu bata, memberikan bentuk dan kekuatan pada bangunan tersebut. Ini bukan tentang menekan atau mengabaikan emosi, karena emosi adalah bagian penting dari struktur ini. Namun, tanpa kemampuan untuk mengelolanya dengan bijaksana, emosi dapat melemahkan fondasi, dan dalam kasus terburuk, menyebabkan kuil runtuh. Emosi yang seimbang, ketika dipahami dan dihormati, tidak hanya menopang, tetapi juga memperkuat kuil seiring waktu.
Kemudian ada tindakan, yang merupakan kekuatan vital yang memberi kehidupan pada kuil ini. Mengetahui dan merasakan saja tidak cukup. Kita perlu bertindak. Ketika tindakan kita selaras dengan pikiran dan emosi, mereka tidak hanya membentuk kuil ini, tetapi juga mengokohkannya. Setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah menuju tujuan kita, menambahkan satu batu bata lagi dalam pembangunan ini. Namun, tindakan harus dilakukan dengan niat dan disiplin. Satu langkah pada satu waktu, satu pilihan demi pilihan, sampai akhirnya, kita bisa melihat ke dalam diri dan menyadari bahwa kita sedang membentuk ruang yang benar-benar mencerminkan diri terbaik kita. Tentu saja, kuil ini tidak akan terbangun dalam semalam. Tapi dengan kesabaran dan ketekunan, kita akan melihat fondasi yang kokoh, pilar-pilar yang mulai berdiri, dan pada akhirnya, menemukan ruang yang selaras dengan esensi terdalam kita. Tempat di mana kita bisa beristirahat, merenung, dan berkembang. Saat kita mulai membangun kuil batin kita, penting untuk memahami bahwa langkah pertama dan paling mendasar adalah pekerjaan yang kita lakukan dalam pikiran kita. Sama seperti seorang arsitek yang merancang garis dan sudut dari sebuah bangunan, pikiran kita adalah garis yang mendefinisikan struktur hidup kita. Pikiran membentuk segala sesuatu yang kita alami dan yang kita jalani. Tidak ada cara untuk membangun kuil yang kuat dan bertahan lama, tanpa fondasi mental yang kokoh. Dan dasar dari fondasi itu, dimulai dengan mengatur pikiran kita. Pikiran manusia adalah salah satu alat paling kuat yang kita miliki. Namun, seringkali ia bertindak secara kacau, seperti sebuah lokasi konstruksi tanpa pengawasan. Pikiran datang dan pergi, terkadang bertentangan satu sama lain, penuh kekacauan dan kebingungan. Hal ini menciptakan bangunan mental yang tidak stabil dan rentan runtuh. Untuk mulai mengatur struktur mental ini, kita perlu memahami bahwa setiap pikiran adalah bagian dari puzzle yang sedang kita susun. Ketika pikiran-pikiran ini tidak terarah, mereka tersebar ke segala arah, membuat kita sulit melihat dengan jelas apa yang benar-benar penting. Langkah pertama, pahami kekuatan pikiran. Kesadaran atas pikiran yang kita miliki adalah langkah awal dalam membangun kuil batin yang kuat dan harmonis. Segala sesuatu yang Anda alami di dunia luar berawal dari dalam pikiran Anda. Jika pikiran Anda berserakan, negatif, atau tanpa arah, maka kenyataan Anda juga akan mencerminkan hal yang sama. Cara Anda memandang dunia, bagaimana Anda merespons tantangan, serta pilihan yang Anda buat, sebagian besar merupakan cerminan dari pikiran yang memenuhi benak Anda. Oleh karena itu, mengorganisasi pikiran adalah hal yang sangat penting. Alih-alih membiarkan pikiran berkeliaran tanpa kendali, diperlukan sebuah sistem internal, suatu metode untuk membimbing dan mengarahkan pikiran ke arah yang benar-benar mendukung tujuan dan pertumbuhan Anda. Dalam hal ini, kejernihan mental menjadi kunci utama dalam proses pengorganisasian ini. Bayangkan sebuah pikiran yang dipenuhi kebisingan, gangguan, dan ketegangan. Dalam kondisi seperti ini, hampir mustahil untuk mengambil keputusan yang tepat atau melangkah maju dengan penuh keyakinan. Namun, ketika pikiran bersih, tenang, dan jernih, ia menjadi alat yang sangat tajam, mampu membedakan mana yang benar-benar penting, dan mana yang hanya gangguan. Kejernihan mental bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan sesuatu yang dikembangkan melalui praktik sadar secara terus-menerus. Kemampuan untuk fokus pada momen saat ini, tanpa terseret oleh masa lalu atau masa depan, tanpa dihantui oleh kekhawatiran atau ketakutan. Dari kejernihan mental, kita sampai pada faktor mendasar lainnya, yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Ini adalah elemen penting dalam tahap awal pembangunan. Tujuan bukan sekadar keinginan yang samar atau impian yang jauh, melainkan fondasi yang memberikan arah dan makna. Ketika Anda menetapkan tujuan yang jelas, Anda memberikan pikiran Anda jalur yang harus diikuti. Tujuan ini tidak harus besar atau final, tetapi harus cukup spesifik agar pikiran tahu di mana harus fokus. Tujuan memberikan struktur, sebuah cetak biru bagi kuil batin yang sedang Anda bangun.
Sama seperti seorang arsitek yang mengetahui setiap batu bata dan setiap adukan semen memiliki tempatnya, pikiran juga perlu dilatih untuk memahami pentingnya setiap pikiran yang muncul. Dengan mengorganisasi dan mengarahkan pikiran, Anda mulai membangun fondasi mental yang kuat, yang akan menjadi dasar bagi semua aspek lain dalam membangun kuil batin Anda. Setelah fondasi pikiran kita terbentuk, langkah selanjutnya dalam membangun kuil batin adalah mendirikan dinding-dindingnya. Dan disinilah peran emosi menjadi bagian penting dari proses ini. Meskipun pikiran menyediakan dasar, emosilah yang benar-benar memberi bentuk dan struktur pada apa yang sedang kita ciptakan. Emosi adalah kekuatan yang luar biasa, lebih dari sekadar respons terhadap peristiwa eksternal. Mereka adalah energi internal, yang jika diarahkan dengan benar, dapat mendorong kita untuk mencapai hal-hal besar, dan terhubung secara mendalam dengan apa yang benar-benar bermakna dalam hidup kita. Namun, jika tidak terkendali, emosi dapat menghancurkan struktur yang telah kita mulai bangun. Alih-alih menjadi sekutu kita, emosi yang tidak tertata bisa menjadi musuh terbesar dalam perjalanan evolusi diri. Hasrat yang berlebihan, ketakutan yang tidak rasional, kemarahan yang tidak terkendali, dan kesedihan yang tak terproses dapat menjauhkan kita dari kebenaran yang kita cari, menciptakan retakan dalam kuil batin yang sedang kita bangun. Kuncinya adalah pengendalian emosi. Ini bukan tentang menekan atau menyangkal emosi yang muncul secara alami, melainkan tentang belajar mengarahkan mereka dengan bijaksana. Setiap emosi membawa pelajaran, sebuah pesan, yang jika dipahami dan dihormati, dapat menjadi kekuatan konstruktif. Misalnya, hasrat bisa menjadi energi yang luar biasa kuat. Jika disalurkan dalam tindakan dan kemajuan, ia mendorong kita untuk terus maju, untuk berinvestasi dalam impian kita, dan untuk memperjuangkan tujuan kita. Namun, jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa membawa kita pada keputusan yang tergesa-gesa, yang dapat mengorbankan integritas kuil batin kita. Demikian pula, empati adalah emosi yang, jika dipahami dan dipupuk dengan baik, memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Empati mengajarkan kita untuk melihat dunia melalui mata orang lain, untuk memahami penderitaan dan kebahagiaan mereka, yang pada akhirnya membuat kita lebih bijak dan mampu bertindak dengan kasih sayang. Empati yang terkelola dengan baik adalah salah satu dinding terkuat dalam kuil batin kita, karena ia menjaga kita tetap terhubung dengan kemanusiaan dan esensi ilahi yang ada dalam setiap makhluk. Motivasi, di sisi lain, adalah kekuatan emosional yang mendorong kita untuk bertindak. Tanpa motivasi, kuil kita tetap tidak terselesaikan, tidak bernyawa, dan tanpa tujuan. Ketika kita membangun motivasi internal, yang selaras dengan pikiran dan emosi kita, motivasi ini memungkinkan kita untuk terus maju, bahkan di saat-saat sulit, ketika jalan terasa samar atau rintangan tampak tak teratasi. Motivasi menjaga kita tetap teguh, mengingatkan kita bahwa membangun kuil batin tidaklah mudah, tetapi hasil akhirnya akan sepadan dengan setiap usaha yang kita lakukan. Namun, agar emosi benar-benar memperkuat kuil batin kita perlu menemukan keseimbangan. Kita tidak boleh membiarkan satu emosi mendominasi hingga mengganggu perjalanan kita. Merasakan kemarahan atau kesedihan bukanlah suatu kesalahan. Kesalahan sebenarnya adalah membiarkan diri kita tersesat di dalamnya, membiarkan mereka menentukan tindakan kita secara impulsif dan tanpa pemikiran yang matang. Maka, keseimbangan emosional bukan berarti ketiadaan emosi, tetapi kemampuan untuk hidup berdampingan dengan mereka, tanpa membiarkan mereka menguasai diri kita. Emosi harus menjadi sekutu, bukan tuan kita. Dari keseimbangan ini, tibalah saat yang sangat penting dalam proses pembangunan, mewujudkan seluruh konstruksi ini dalam tindakan nyata. Pikiran yang tertata dan emosi yang terkendali telah mempersiapkan kita untuk melangkah lebih jauh, tetapi hanya tindakan yang dapat mewujudkan semua yang telah kita pikirkan dan rasakan. Namun, tindakan semata tanpa arah yang jelas, tanpa kejernihan, atau tanpa keseimbangan, dapat menjadi kekuatan yang merusak.
Efektivitas sejati dari sebuah tindakan tidak berasal dari sekadar melakukan sesuatu, tetapi dari tindakan yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi, visi yang jelas, serta integritas antara emosi dan pikiran kita. Tidak cukup hanya bertindak demi bertindak. Ketika tindakan tidak berakar pada tujuan yang jelas, ia akan tersesat dalam usaha yang tersebar, hasil yang tidak konsisten, dan seringkali berakhir dengan kekecewaan. Dengan kata lain, tanpa tujuan yang kuat, tindakan hanya menjadi gerakan tanpa makna, seperti sebuah bangunan tanpa rencana dan tanpa arah. Hal ini bukan hanya gagal memperkuat kuil batin yang sedang kita bangun, tetapi justru dapat melemahkannya. Kuil batin hanya dapat menjadi kokoh jika setiap langkah yang diambil bersifat disengaja, dipikirkan dengan matang, dan diarahkan pada sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, disiplin menjadi pilar fundamental dalam tahap penyempurnaan ini. Disiplin bukanlah beban, tetapi alat yang kuat yang memungkinkan tindakan tetap selaras dengan visi terdalam kita. Ketika disiplin diterapkan dalam setiap tindakan, ia mengubah usaha menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kerja keras. Disiplin menjadikannya konsisten, efektif, dan dipandu oleh prinsip-prinsip yang kuat. Disiplin mencegah kita tersesat dalam berbagai gangguan sehari-hari, serta menjaga fokus pada tujuan yang telah kita pilih dalam perjalanan ini. Selain itu, niatlah yang memberi kehidupan pada setiap tindakan. Niat bukan sekadar motivasi yang mendorong kita, tetapi juga kejelasan akan alasan di balik segala yang kita lakukan. Tanpa niat, tindakan kehilangan kedalamannya, dan hanya menjadi refleksi hampa dari ekspektasi eksternal, atau terburu-buru dalam menghadapi momen. Ketika kita menyelaraskan niat kita dengan nilai-nilai yang kita anut, serta dengan apa yang benar-benar ingin kita bangun dalam diri, setiap tindakan menjadi lebih dari sekadar tugas biasa. Ia menjadi manifestasi dari tujuan sejati kita. Keselarasan antara tindakan dan keberadaan memastikan bahwa kuil batin yang kita bangun benar-benar mencerminkan esensi terdalam diri kita. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan ini selaras dengan pikiran dan emosiku? Apakah ini membawaku lebih dekat kepada diri sejati yang ingin aku wujudkan? Apakah ini berkontribusi dalam membangun kuil batinku? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah bentuk keraguan atau ketidakpastian, melainkan sebuah praktik verifikasi diri. Mereka memastikan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah langkah yang sadar dan selaras dengan esensi sejati kita. Tahap penyempurnaan ini sangat penting untuk mengkonsolidasikan semua yang telah dipelajari di tahap sebelumnya, mewujudkan apa yang telah kita bayangkan dan rasakan, menjadi sesuatu yang nyata dan konkret. Dan seiring kita melangkah ke tahap berikutnya, kita menyadari bahwa setiap fase dalam perjalanan ini, betapapun menantangnya, merupakan bagian yang esensial dalam membuat proses transformasi ini tidak hanya mungkin, tetapi juga tak terelakkan. Saat kuil batin mulai terbentuk, tantangan pertama pun muncul. Pikiran negatif, emosi yang tidak terkendali, serta kurangnya tindakan, adalah hambatan umum, tetapi justru esensial untuk pertumbuhan. Namun, ingatlah bahwa hambatan-hambatan ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan peluang untuk memperkuat diri. Pikiran negatif dapat diubah menjadi pelajaran. Emosi yang tidak terkendali dapat menjadi sekutu jika kita memahaminya, dan kurangnya tindakan dapat diatasi dengan konsistensi serta disiplin. Bahkan di saat sulit, perjalanan ini tidak akan pernah berjalan lurus. Akan ada momen-momen keraguan dan frustrasi, tetapi rintangan-rintangan ini adalah ujian yang diperlukan untuk memperkokoh fondasi yang sedang kita bangun dalam diri. Setiap kesulitan yang dihadapi adalah kesempatan untuk bertransformasi. Dan melalui ujian-ujian inilah, kita benar-benar belajar bagaimana membentuk kuil batin kita dengan lebih banyak kebijaksanaan dan ketahanan. Saat menghadapi rintangan-rintangan internal, kita akhirnya sampai pada kenyataan yang tak terhindarkan. Keseimbangan antara cahaya dan bayangan dalam diri kita. Perjalanan menuju pemahaman diri tidak mengharuskan kita menyangkal sisi gelap kita, tetapi justru untuk memahami dan mengintegrasikannya.
Cahaya dapat menunjukkan jalan, tetapi dalam bayanganlah pelajaran terdalam berada. Tanpa kesulitan, kesalahan, dan aspek-aspek diri kita yang lebih gelap, transformasi sejati tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa bayangan bukanlah musuh, melainkan bagian dari diri kita yang perlu diamati dengan pemahaman. Bayangan mengungkapkan area-area dalam diri yang masih membutuhkan penyembuhan, bagian-bagian dari jiwa kita yang belum sepenuhnya berkembang. Ketika kita menerima bayangan kita mampu menyeimbangkan aspek positif dan negatif dalam kehidupan, menciptakan harmoni batin yang sejati. Proses integrasi ini sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang sejati. Transendensi terjadi ketika kita berhasil menyeimbangkan kedua kutub ini. Cahaya membimbing kita, dan bayangan mengajarkan kita. Dengan bekerja bersama keduanya, kita menciptakan versi diri yang lebih lengkap, mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan penuh ketenangan. Dengan demikian, kuil batin semakin menguat dan menjadi lebih tangguh, mencerminkan harmoni yang telah dicapai antara cahaya dan bayangan dalam diri kita. Dengan penyatuan cahaya dan bayangan, kita sampai pada tahap akhir dari perjalanan ini. Sang Pembangun Transendental. Ia adalah individu yang, setelah menghadapi berbagai tantangan, mencapai tingkat kesadaran diri dan ketahanan yang lebih dalam. Kuil batin yang kini telah kokoh dan sempurna, merefleksikan kekuatan batin yang telah dipupuk selama seluruh tahap sebelumnya. Sang Pembangun bukan lagi seseorang yang tersesat atau bingung, melainkan seseorang yang memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri, serta menggunakan pemahaman itu untuk membentuk realitas yang lebih selaras dengan tujuan hidupnya. Disinilah ketahanan sejati berperan. Ketahanan bukan sekadar kemampuan untuk bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga kemampuan untuk tumbuh bersamanya. Sang Pembangun kini menyadari bahwa setiap rintangan yang dihadapi adalah peluang untuk memperkuat struktur batinnya untuk semakin menyempurnakan kuil yang terus berkembang. Ketahanan ini dipelihara oleh ketekunan dalam meningkatkan diri dengan menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah berakhir. Setiap langkah maju bukanlah titik akhir, melainkan lapisan baru dari pengetahuan dan kekuatan yang terus bertambah. Oleh karena itu, transendensi bukanlah akhir dari suatu siklus, melainkan awal dari fase baru, di mana Sang Pembangun terus memperluas kesadaran dirinya. Transformasi sejati terletak pada kesadaran bahwa dimanapun kita berada dalam perjalanan ini, kita selalu dapat tumbuh, belajar, dan berkembang. Kuil batin yang telah kita bangun bukanlah sesuatu yang statis, melainkan praktik berkelanjutan yang menjadikan Sang Pembangun individu yang mampu menghadapi kehidupan dengan kejernihan, tujuan, dan keseimbangan, selalu siap untuk tahap evolusi berikutnya. Terima kasih telah menempuh perjalanan ini bersama saya. Jika pesan dalam video ini menggugah Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan subscribe channel kami. Bagikan video ini, agar orang lain juga dapat merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, serta pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung dengan channel ini. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda. Salam.